Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ini yang kesekian kali kita mengadakan ibadah lewat live streaming, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dimanapun kita berada. 2-3 orang berhimpun di dalam namanya, maka dia hadir bersama kita. Sebab itu siapkan hatimu, hari ini adalah hari di mana kita semua memperingati hari kematian Tuhan, hari sengsaranya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sebentar akan kita dengar dan kita akan termotivasi terus, kita akan lakukan apa yang menjadi bagian kita dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita terutama, dan kita membuka Alkitab kita kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pastikan engkau membuka Alkitabmu masing-masing ya di rumah dan kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-27. Kita baca di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian ayat ini. Saya akan membaca ayat 27. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah maupun yang ada di GPD Alpha Omega, boleh sama-sama kita baca ayat 28 dan seterusnya sampai ayat 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Sama-sama ayat 31, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu padanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan tema pada saat pagi hari ini ya, yaitu arti sebuah pengorbanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang berkata seperti ini. Saya sudah banyak berkorban loh, katanya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, korban apa saja yang sering kali kita dengar dari orang-orang. Pokoknya saya sudah banyak berkorban, saya sudah banyak memberikan waktu saya sudah korban untuk memberikan tenaga saya sudah berkorban untuk memberikan uang saya ya, seperti itu. Atau mungkin ada berkata, wah saya banyak berkorban perasaan, seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita katakan seperti itu seolah-olah kita sudah banyak-banyak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ataupun mungkin kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya katakan tidak pernah kita dengar orang berkata seperti ini. Ya, saya katakan ya. Dikatakan saya sudah berkorban ya untuk teman saya memberikan nyawa saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak pernah kan kita mendengar orang berkata seperti itu. Sekalipun mungkin dia orang baik, sekalipun dia adalah sahabat yang dekat, atau mungkin yang lainnya. Saya mungkin belum pernah orang berkata seperti itu. Kalau mungkin berkorban untuk memberikan mungkinnya organ tubuhnya karena mungkin transplantasi mungkin ada. Tapi belum pernah kita mendengar orang sebaik apapun, dia mungkin berkata kepada temannya, saya mengkorbankan hidup saya untuk kamu. Tidak ada seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata saya bukan mengecilkan atau meremehkan orang yang suka berkorban dan kita harus hargai itu. Tapi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di atas bukit Golgota itu adalah sebuah pengorbanan yang sungguh luar biasa. Tidak sebanding seperti apa yang sering kita lakukan. Seringkali kita berkorban, kita merasa kita sudah hebat, kita sudah banyak memberi, kita sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Ya, firman Allah katakan bahwa Yesus datang itu bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana Yesus yang kita rayakan hari ini, dia mati di atas bukit Golgota adalah satu hal yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita nilai, mungkin kita pikirkan, seringkali kita membandingkan diri sendiri. Karena apa yang Yesus lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang kita buat dalam kehidupan kita.
Sekalipun saya katakan kita harus mengaminkan, kita harus bersyukur dan menghargai setiap orang-orang yang suka memberi atau suka berkorban. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya katakan kenapa Yesus mau lakukan semuanya itu. Kita tahu bahwa hari ini kita memperingati yaitu hari sengsaranya Yesus, hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mau disalib Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, itu sebuah pertanyaan bagi setiap orang, tentu mungkin bagi orang yang belum percaya ataupun orang belum mengerti ya. Karena kita tahu salah satu Yesus kenapa dia mau disalib, karena dia sangat mengasihi manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ya ke sedikit sejarah kenapa sampai Yesus harus disalibkan, dia harus berkorban dan sebagainya. Kita tahu bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Itu adalah dosa pertama. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat dosa kalau kita baca dalam firman Allah, hubungan Allah dengan manusia itu terputus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam ayat pasal yang ke-6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, upah dosa adalah maut. Artinya apa? Bicara tentang kematian, kematian yang kekal. Saya katakan kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, wujud kasih Allah itu dinyatakan lewat apa? Lewat di mana Allah mengirimkan anak tunggalnya satu-satunya datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Tujuannya apa? Visi Allah yaitu apa? Untuk penyelamatan manusia. Kan supaya apa? Supaya kita yang sudah berdosa ini tidak binasa. Ya, tetapi kita memperoleh satu kehidupan yang kekal. Ini adalah satu inisiatif Allah sendiri bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya, dia selalu mengundang dikatakan seperti ini, bagi orang yang percaya, ya. Kalau orang percaya, Yesus katakan maka engkau tidak binasa. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kasih Allah itulah yang digerakkan oleh Allah untuk mengutus anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan anaknya satu-satunya untuk berkorban di atas bukit Golgota. Yaitu karena apa? Dasarnya adalah kasih Allah. Yesus mati bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Allah itu begitu mengasihi kita. Banyak orang tidak mengerti bahwa kasih Allah itu bagi semua orang. Tapi bagi semua orang yang membuka hati tentunya, yang mau percaya kepada Yesus. Kasih ini tidak hanya untuk sekelompok manusia, tapi diserukan kepada setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Itu sebabnya pada hari ini kita patut bersyukur karena karya Tuhan itu sudah dilakukan di atas bukit Golgota. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur apa yang Yesus lakukan itu bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa di mana dia memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita semua. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang saya katakan tadi adalah dikatakan di sini menerima, yaitu dikatakan kematian kekal, ya. Kematian kekal atau kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita yang harus mati. Karena kita yang melakukan dosa. Tetapi Allah menggantikan kita melalui Yesus Kristus. Sehingga kita yang seharusnya mati, kita dipindahkan dari kematian kekal menjadi satu kehidupan yang kekal. Ya, salib itu adalah perpindahan di mana Allah yang sebenarnya bukan Allah, tapi kita yang harus disalibkan. Tapi Allah yang menggantikan kita disalibkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita merayakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dibebaskan. Firman Allah katakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18. Dikatakan bahwa kita
ya untuk menghapus dosa kita. Tapi kita perlu, yaitu apa? Lewat pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota, sehingga segala dosa-dosa kita yang jahat itu boleh diampuni oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu setelah kita tahu dan mengerti bahwa Yesus itu begitu baik, dia mati bagi kita, dia mati untuk kepentingan kita. Apa respon kita? Saya katakan bahwa kita harus meresponi, kita harus merenungkan kasih Tuhan yang besar itu. Jangan kita hanya, oh ya saya sudah tahu cukup seperti itu. Tapi kita tidak responi. Tidak ada sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Yesus itu mau berkorban bagi segala dosa-dosa kita. Yang harus kita lakukan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini, bahwa kita harus belajar menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Belajar menghargai. Bapak, artinya apa? Bahwa kita mau tinggalkan segala dosa dan selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dia mengasihi orang berdosa, ya. Tetapi Yesus benci kepada dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau tinggalkan segala dosa-dosa kita dan kita mau mulai belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saya katakan kita mau belajar menghargai. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ya, dalam Rasul Petrus dikatakan bahwa darah Yesus itu sangat mahal. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita harus menyadari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita harus belajar menghargai bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara sekalian, karya penyelamatan atau karya penebusan Yesus itu bukan setiap kali Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dilakukan satu kali untuk selamanya. Ya, artinya apa? Kita harus menghargai bahwa apa yang sudah dicurahkan lewat bukit Golgota, darah Yesus itu yang menyelamatkan dan menyucikan kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau tinggalkan dosa, kita mau jaga hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita yang tadinya saya katakan adalah hidup yang tidak berkenan, hidup yang sia-sia. Tetapi setelah kita percaya Yesus, maka Tuhan katakan bahwa sebesar apapun, semerah apapun dosa kita, Tuhan akan ampuni. Di dalam Yesaya dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Dia mengampuni kita sekalipun kita tadinya adalah orang yang jahat. Tadinya orang yang hidupnya di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita tahu lewat karya Yesus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa Allah itu setia. Ya, setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang setia, dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat yang tepat, saat momen yang tepat, siapapun yang mendengar, baik jemaat-jemaat Alfa Omega, saat ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, engkau jangan keraskan hatimu. Ya, kalau engkau merasa hari-hari ini engkau sudah mulai jauh daripada Tuhan, ingat kasih Tuhan. Dia ingin menjangkau engkau, dia ingin supaya kita mengerti arti sebuah pengorbanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan yang mahal, harganya yang tidak bisa dibeli dengan apapun, sekalipun dengan emas dan perak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13, saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tetapi syukur, ya dikatakan ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita mengerti betapa luar biasa kasih Tuhan. Pengorbanan Yesus itu kita mau hargai. Kita mulai jaga hidup kita. Kita jangan lagi katakan dosa itu jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita. Jangan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Tapi kita serahkan tubuh kita itu kepada Allah. Ya, untuk apa? Untuk menjadi, dikatakan di sini, untuk menjadi dikatakan senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ketika kita memperingati hari kematian Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Seringkali kita manusia itu lupa, ya, itu seringkali lupa. Tapi dalam kitab Ibrani, kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini firman Allah katakan ingatlah selalu akan Dia. Bapak Ibu, apa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah bagaimana pengorbanan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan lemah dan dikatakan di sini menjadi putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja kita Bapak Ibu setiap awal bulan minggu pertama selalu diadakan perjamuan kudus. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa selalu dilaksanakan? Ada yang mungkin 1 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali. Tapi firman Allah katakan seperti ini, bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kita jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan lewat karyanya di atas bukit Golgota. Tadi saya katakan harganya mahal, ya. Tidak bisa kita beli dengan emas dan perak. Dan sebagai peringatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 26 katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita mau ya koreksi diri kita. Apakah hari-hari ini kita sudah mulai melupakan Tuhan? Ya, mungkin ada yang berkata, oh saya nggak pernah lupa Tuhan. Saya selalu ingat Tuhan, oke bagus itu. Tetapi secara jujur seringkali kita lupakan Tuhan. Ya, kita tidak ingat Tuhan, kita lebih ingat hal-hal yang lain. Tapi kita tidak ingat bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa itu dapat mengubah segala kehidupan kita, cara hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau tinggalkan dan kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita lakukan, hidup selalu di dalam kasih Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu dia datang ke dalam dunia karena dia ingin menyatakan wujud kasih-Nya kepada kita manusia. Sebab itu Tuhan kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan saling membenci, ya. Jangan saling hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan siapapun dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu begitu kuat dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-35. Dikatakan seperti itu, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Ya, kasih Tuhan itu yang mempererat kita, mempersatukan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dalam hidup kita selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ya kita tetap jaga kekudusan kita. Bapak, ini sangat penting. Saya katakan kenapa Allah tidak langsung datang dari surga ke dunia ini sehingga Dia boleh ya mengkuduskan ataupun menyelamatkan ataupun semua orang-orang berdosa itu diselamatkan. Karena Allah itu kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya Dia mengutus yaitu anak tunggalnya satu-satunya melalui seorang perawan Maria.
Ya, dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk bisa bergabung, menyelamatkan manusia. Supaya manusia itu bisa datang kembali kepada Tuhan. Supaya manusia itu bisa dilayakkan oleh Tuhan. Dan menerima penebusan yang daripada Tuhan. Sebab itu jaga hidup kita. Ya, karena Allah itu kudus, maka hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini banyak kehidupan orang percaya. Yang saya katakan saya tidak menjudge, tapi hidupnya sudah tidak kudus lagi. Apa yang dipikirkan itu sudah tidak kudus lagi. Bahkan perkataannya, ya pikirannya, hatinya, tingkah lakunya, segala perbuatannya tidak lagi ada kekudusan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah katakan dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Bayangkan ya, melihat Tuhan aja nggak bisa, apalagi bertemu dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, secara langsung gak bisa. Itu sebabnya kalau Allah langsung datang ke dalam dunia, kita mati semua. Karena apa? Begitu besar sinar kemuliaan Tuhan yang kudus itu memancar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu teruslah jaga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang berkata saya memang tidak sempurna, saya sudah melakukan hal-hal dosa. Tapi saat ini ada berita baik, ada berita sukacita lewat kehidupan kita, yang lewat firman Tuhan yang datang kepada kita bagi kita semua yang mendengarkan firman Allah ini. Mari kita mau buka hati, kita mau sadar bahwa memang kita adalah orang-orang berdosa. Tapi sadar bahwa kita datang, kita buka hati, kita mau serahkan hidup kita minta ampun sama Tuhan. Maka firman Allah katakan dia adalah Allah yang setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah katakan di Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Firman Allah katakan kita ini adalah seperti dikatakan seperti kain kotor. Ya dalam terjemahan lama kata seperti kain yang lara Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti kata-kata seperti kain yang buruk ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Allah ingin dengan kasih-Nya menjangkau kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali sama Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai jauh daripada Tuhan. Hari-hari ini engkau tidak ingat Tuhan. Hari-hari ini engkau cuek sama Tuhan. Ada berita sukacita. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia ingin menjangkau kita semua. Supaya kita kembali ingat kepada Tuhan. Kita menjaga hidup kita. Hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Allah. Ada begitu banyak hal-hal lain, dan saya katakan lewat salib Tuhan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Lewat salib Tuhan kita melihat bahwa ada kemenangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan disalib karena kekalahan, tapi justru lewat salib Tuhan. Ya, tanpa salib Tuhan kita adalah orang-orang yang binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat pagi hari ini siapkan hatimu. Sebentar kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Kita mau terima perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Saya percaya ya, sekali lagi memang mungkin ada orang berkata saya belum sempurna. Tapi mari kita mau belajar, minta kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Siapkan hatimu, kita mau terima firman Tuhan, sudah terima firman Tuhan. Kita mau terima perjamuan kudus. Saya undang pemain musik, saya undang semua beberapa hamba Tuhan untuk mendampingi saya melakukan perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian cintanya dan kasih-Nya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Kami menghargai Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi semua manusia. Darah amin tercurah di Kalvari.
penonton berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada itu semua karena Tuhan. Bahkan kami boleh bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini kami boleh memperingati karya terbesar yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Kami sungguh tidak dapat membalas apa yang sudah Tuhan buat. Tapi biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami selalu mengingat akan Engkau Tuhan. Kami boleh menjaga setiap kehidupan kami, mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam setiap hidup kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, kuduskan, layakkan kehidupan kami. Selidiki hati kami Tuhan, sehingga ketika kami makan minum, perjamuan kudus ini mendatangkan berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Bahkan setiap kami yang menerima perjamuan, kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu saudara sekalian, kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu diambilnya Yesus akan roti itu. Setelah diucapkannya syukur, lalu dipecah-pecahkannya sambil berkata, ambillah, makanlah, karena ini adalah tubuhku yang aku pecahkan bagi kamu. Lalu diambil Yesus akan cawan minuman itu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Bapak-bapak yang ada di rumah, engkau membagikan roti dan anggur kepada istri dan anak-anakmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu belum mendapat roti, angkat tangan. Yang belum mendapatkan air anggur. Kalau sudah semua, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak ibu saudara yang ada di rumah, pastikan bahwa engkau memegang tangan kananmu, yaitu roti. Dan engkau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan lakukan
perjamuan kudus ini secara bersama. Oleh kuasa-Mu, oleh Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar. Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, Menjadi ciptaan yang baru. oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau angkat perjamuan Tuhan ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, kita mau ingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau ingat pengorbanan Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bayar dengan apapun, dengan emas, perak, dengan harta kekayaan sekalipun. Tapi dengan kasih-Nya kita boleh terima perjamuan kudus ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Yalah mata kalabasi kalabasi. Haleluya Yesus. Yalah mata kalabasi. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun di rumah, kita mau minum sama-sama anggur perjamuan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Katakan terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi kami. Pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Kami percaya saat ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang menghadapi persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu berikan kekuatan oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Inilah ucapan syukur kami. Inilah doa kami. Kami sudah terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan sebentar kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita angkat korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami perjamuan kudus ikut ibadah ini ya Tuhan. Dan saatnya kami memberikan persembahan kami. Kau tahu hati kami Tuhan.
hati yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami juga mau belajar memberi Tuhan. Apa yang kami beri mungkin tidak seberapa, tapi Kau melihat hati kami Tuhan. Kami memberi dengan hati yang tulus. Dan apa yang kami berikan ini Tuhan, Engkau membalas dan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenang. Senap hatiku, senap hatiku, senap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya, amin, cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Senangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti pengumuman Bapak Ibu selanjutnya akan di WA-kan, mungkin lewat grup, akan dikasih tahu pengumuman-pengumuman selanjutnya. Ya, puji Tuhan. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri dan kita mau berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapa